Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok K5. Di sini kami akan menampilkan video edukasi mengenai tetes telinga natrium dokusat. Stay tuned on this video. Tetes telinga. Apa sih tetes telinga itu? Tetes telinga adalah suatu bentuk obat yang digunakan untuk membantu mengobati atau mencegah infeksi telinga, terutama infeksi pada telinga luar dan saluran telinga. Tetes telinga juga bisa digunakan untuk membantu menghilangkan kotoran telinga. Lalu bagaimana sih gambaran produk ini secara umum? Kemasan primer produk ini menggunakan botol plastik berukuran 10 ml dengan warna gelap, diberikan dengan label perpaduan warna orange dan putih yang memuat keterangan nama obat, nama zat aktif obat, kekuatan sediaan, logo obat, izin BPOM, produsen, tanggal produksi, expired date, nomor batch, dan juga harga ecer tertinggi. Untuk kemasan sekunder yang digunakan berupa dus kecil. Kemasan sekunder merupakan kemasan yang fungsi utamanya melindungi kemasan lain atau melindungi kemasan primer. Tetes telinga natrium dokusat mengandung natrium dokusat sebanyak 5 ml, metilparaben 0,03%, alfa tokoferol 0,02%, dan ditambah gliserin hingga 10 ml. Indikasinya digunakan untuk melonakkan kotoran telinga. Kontraindikasi pada penderita preformasi gendang telinga, radang telinga, atau nyeri. Efek sampingnya berupa peradangan pada telinga, gangguan kulit, dan jaringan subkutan, ruam, pruritus, dermatitis kontak, dan reaksi alergi kulit. Dosisnya untuk dewasa, teteskan secukupnya untuk telinga yang sakit, larutan dokusat 5% 1 kali sehari. Untuk anak-anak, teteskan secukupnya untuk telinga yang sakit, larutan dokusat 5% 1 kali sehari. Cara kerja obat ini yaitu natrium dokusat surfaktan anionik adalah pelunak kotoran telinga. Kerjanya dengan menurunkan tegangan permukaan dan memungkinkan penetrasi akumulasi kotoran yang kering dan keras pada telinga oleh air dan zat garam yang ada pada tetes telinga ini. Digunakan untuk melembutkan kotoran telinga melalui penetrasi cepat ke dalam matriks kering dan ujung massa serumen yang menghasilkan puing-puing semi padat sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Peringatan dan perhatian penggunaan obat ini yaitu hindari penggunaan yang berkepanjangan pada anak-anak, ibu hamil, serta menyusui. Interaksi obatnya tidak terdapat interaksi obat dan penyimpanannya disimpan pada suhu 15 hingga 25 derajat Celcius, hindari dari cahaya matahari langsung, serta kelembapan dan panas. Lalu, dalam pembuatan produk ini, bagaimana sih proses preformulasi hingga pengemasannya? Preformulasi yang pertama yaitu preformulasi zat aktif, yaitu natrium dokusat dengan nama lain sodium 1,4 bis 2 etileksil 1,4 dioksobutan 2 sulfonat. Pemberiannya berupa serbuk hablur putih, stabil di udara kering, tetapi dalam udara lembab secara perlahan-lahan terurai. Larutan yang dibuat segar dalam air dingin tanpa dikocok. Bersifat basah, serta kebasahan bertambah bila larutan didiamkan, digoyang, atau dipanaskan. Kelarutannya larut dalam air, namun tidak larut dalam etanol. pH-nya 8,3 dan titik leburnya 153 derajat Celcius. Stabilitasnya natrium dokusat stabil di udara kering, tetapi perlahan-lahan terurai dalam udara lembab dan oleh karena itu harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk dan kering. Natrium dokusat juga tidak tahan terhadap cahaya dan mudah terdegradasi oleh sinar ultraviolet. Inkompatibilitasnya tidak tahan dengan asam, garam asam, dan banyak garam alkaloid dengan evolusi karbon dioksida. Kemudian preformulasi zat tambahan yang pertama yaitu ada metilparaben dengan nama lain Acetoform M. Pemberiannya yaitu kristal tidak berwarna atau kristal putih bubuk, tidak berbau atau hampir tidak berbau dan memiliki rasa terbakar. Kelarutannya larut dalam
1:50 etanol 95%, 1:2 air, dan praktis tidak larut dalam minyak. Dan inkompatibilitasnya itu inkompatibilitas dengan zat lain seperti bentonit, magnesium triksilate, talc, peragakan, natrium alginat, minyak esensial, sorbitol, dan atropin. pH-nya 9,5 hingga 10,5. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik pada suhu kamar. Reformulasi zat tambahan yang kedua yaitu alfa tokoferol dengan nama lain Coferol F1300. BM-nya 30,72, pemberiannya tidak berwarna atau coklat kekuningan, kental, cairan berminyak. Kemudian kelarutannya praktis tidak larut dalam air, bebas larut dalam aseton, etanol, ether, dan minyak sayur. Stabilitasnya tokoferol ester lebih stabil untuk oksidasi daripada tokoferol bebas. Inkompatibilitasnya tidak kompatibel dengan peroksida dan ion logam, terutama besi, tembaga, dan perak. Tokoferol dapat diserap ke dalam plastik. Penyimpanannya di dalam wadah tertutup yang sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya matahari. Pemberian zat tambahan yang terakhir yaitu gliserin, dengan nama lain Croderol, gliserol, dan gliserin. BM-nya 92,09. Pemberiannya cairan higroskopis yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, kental, dan higroskopis. Juga memiliki rasa yang manis. Kelarutannya larut dalam air, etanol 95% dan metanol, serta praktis tidak larut dalam benzen dan klorofon serta minyak. Massa jenisnya 1,2620 gram per cm pangkat 3. Stabilitas gliserin tidak rentan terhadap oksidasi, namun dapat terdekomposisi apabila dilakukan pemanasan. Inkompatibilitas gliserin dapat meledak jika dicampur dengan agen pengoksidasi yang kuat seperti kromium trioksida, kalium klorat, atau kalium permanganat. Langkah pembuatan yang selanjutnya yaitu sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang digunakan yaitu gelas ukur Erlenmeyer, corong, disterilisasi menggunakan oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian pipet tetes, kertas saring, dan gelas ukur disterilisasi menggunakan autoclave 115 hingga 116 derajat Celcius selama 30 menit atau 121 derajat Celcius selama 15 menit. Batang pengaduk, spatula, kaca arloji, termometer, dan wadah tetes telinga disterilisasi menggunakan etanol yang direndam selama 30 menit. Sterilisasi bahan yaitu natrium dokusat, alfa tokoferol, gliserin, dan metilparaben disterilisasi menggunakan autoclave. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan dan penimbangan bahan. Natrium dokusat yang digunakan dilebihkan 7% sehingga natrium dokusat yang ditimbang yaitu 5,35 mg. Metilparaben dilebihkan 7% sehingga ditimbang metilparaben sebanyak 0,0051 mg. Kemudian alfa tokoferol juga dilebihkan 7% sehingga ditimbang alfa tokoferol sebanyak 0,0034 mg. Serta gliserin ditambahkan hingga 10 ml. Langkah selanjutnya yaitu prosedur pembuatan tetes telinga natrium dokusat. Yang pertama, memasuki ruang gray area atau ruang sterilisasi, di mana peralatan, wadah sediaan, dan pelarut yang akan digunakan disterilisasi dengan cara sterilisasi yang sesuai. Kemudian, masuk ke dalam ruang penimbangan yang masih dalam ruang gray area, yaitu ditimbang bahan-bahan sesuai dengan perhitungan penimbangan bahan. Lalu memasuki ruang pemindahan atau transfer box. Semua alat bahan yang telah disterilkan dipindahkan ke ruang pencampuran atau white area melalui transfer box. Kemudian masuk ke ruang pencampuran atau white area, diambil semua bahan yang telah ditimbang di ruang sebelumnya. Lalu diambil botol drop 10 ml, masukkan bahan seperti natrium dokusat, metilparaben, dan alfa tokoferol yang telah ditimbang dan dicukupkan dengan pelarut gliserin hingga 10 ml.
Dicampurkan seluruh bahan hingga homogen, kemudian lakukan optimasi pH sesuai dengan pH tetes telinga, dan diisikan ke dalam botol drop sesuai volume yang diinginkan yaitu 10 ml. Kemudian pasang masing-masing tutup botol drop yang telah ditutup dimasukkan ke dalam beker gelas yang dilapisi dengan kertas saring, kemudian dibawa ke ruang gray area melalui transfer box. Ruang penutupan atau gray area, masing-masing botol drop disegel menggunakan mesin penutup sediaan dibawa ke ruang sterilisasi melalui transfer box. Kemudian masuk ke ruang sterilisasi atau gray area di mana sterilisasi sediaan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian dilakukan pemeriksaan kebocoran dengan membalik posisi sediaan. Yang terakhir, masuk ke ruang evaluasi atau gray area di mana sediaan diberi etiket dan kemasan, lalu dilakukan evaluasi pada sediaan yang telah diberi etiket dan kemasan. Kemudian, pengujian produk IPC atau In-Process Control produksi sangat perlu dilakukan untuk menjaga kualitas dari sediaan farmasi yang dibuat dengan beberapa tahap, yaitu tahap kontrol bahan awal, kontrol pengemas, dan juga kontrol manufacturing. Tahap yang pertama yaitu tahap kontrol bahan awal. Kontrol bahan awal dilakukan untuk memastikan bahan awal yang digunakan telah memenuhi syarat dan spesifikasi. Yang kedua, kontrol pengemas. Diperhatikan bahan pengemas, potongan label, nomor batch, diperhatikan bahan primer. Semua bahan pengemas yang akan digunakan harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang ketiga, kontrol manufacturing. Kontrol ini merupakan tahapan ketika bahan awal dan bahan aktif yang terdapat dalam formulasi menjadi satu sediaan. Kemudian dilanjutkan kontrol pengisian. Kontrol pengisian mempunyai dua tipe. Yang pertama, vertical for fill seal, merupakan proses pengisian otomatis umumnya untuk sediaan yang disterilkan secara terbatas. Yang kedua, blow fill seal merupakan mesin otomatis yang dibuat secara khusus. BFS digunakan untuk produksi aseptis. Yang terakhir, kontrol pengemasan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah area kerja, jalur pengemasan, mesin cetak, dan peralatan lainnya, bersih dan bebas dari produk lain, bahan atau dokumen sebelumnya. Yang kedua, nama dan nomor batch. Produk ditangani harus ditampilkan setiap stasiun atau jalur pengemasan. Yang ketiga, wadah pengisian harus bersih dan steril sebelum diisi guna untuk mengatasi kontaminasi. Yang keempat, perhatian khusus label full fit biasanya lebih disukai daripada cut label guna membantu menghindari ketercampuran. Yang kelima, pemeriksaan harus dilakukan untuk memastikan pembaca kode elektronik, menghitung label atau perangkat serupa dapat beroperasi dengan baik. Yang keenam, informasi yang dicetak pada kemasan tidak mudah dihapus. Lalu, bagaimana sih cara penggunaan obat ini untuk dewasa maupun anak-anak? Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Tata cara penggunaan obat ini pada umumnya sama, akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam cara penetesan obatnya. Tata cara penggunaan obat yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, dipastikan terlebih dahulu kemasan sekunder dan primernya tidak mengalami kerusakan. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan air hangat atau kain lembab. Hangatkan terlebih dahulu dengan cara menggenggam botol selama beberapa menit, kemudian dikocok. Yang keempat, miringkan kepala sampai telinga menghadap ke arah atas. Yang kelima, untuk anak-anak, tarik ke bawah lalu ke belakang. Pada orang dewasa, tarik telinga ke atas dan ke belakang. Yang keenam, teteskan obat sesuai dosis, kemudian tutup telinga dengan kapas atau kulit penutup telinga. Yang ketujuh, tutup kembali botol dengan rapat dan jangan lupa mencuci tangan kembali. Sekian video edukasi dari kelompok E5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.